Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Akhirudin Hutasuhud, Hidayatul Umi Saragih, Nurul Aprilia, Rian David Sianipar, Salsabila Khairsisifah. Kami dari kelas Fisika Dikde 2019 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurdin Bukit MSI dan Bapak Rajo Hasim Lubis SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan sistem termodinamika. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa itu termodinamika? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan dinamit yang artinya perubahan. Jadi, termodinamika dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan kaitan antara besaran fisik tertentu yang mempelajari usaha dan kalor pada sistem dan lingkungan. Nah, dari pengertian di atas disebutkan mengenai sistem dan lingkungan. Jadi, apa sih itu sistem dan apa sih itu lingkungan di dalam termodinamika? Contohnya saja dapat kita lihat di dalam ruangan ini, di mana terdapat banyak udara. Maka, udara yang ada di dalam ruangan ini disebut dengan sistem. Sedangkan udara ataupun cahaya matahari yang terdapat di luar ruangan dapat dikatakan sebagai lingkungan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem termodinamika. Sistem dalam termodinamika dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama, saya akan membahasnya yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda dengan lingkungannya. Pada sistem terbuka, berlaku yang pertama, panas atau Q bernilai negatif jika keluar pada sistem dan bernilai positif jika masuk pada sistem. Dan yang kedua, usaha atau W bernilai negatif jika keluar sistem dan bernilai positif jika masuk sistem. Contoh pada sistem terbuka yaitu yang pertama turbin gas, yang kedua turbin uap, dan yang ketiga pesawat jet. Termodinamika yang kedua yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya. Sistem tertutup terdiri atas suatu jumlah massa tertentu, di mana massa tidak dapat melintasi lapis batas sistem, tetapi energi dalam bentuk panas maupun usaha dapat melintasi lapis batas sistem tersebut. Dalam sistem tertutup, meskipun massa tidak dapat berubah selama proses berlangsung, namun volume dapat berubah disebabkan adanya lapis batas yang bergerak pada salah satu bagian dari lapis batas sistem tersebut. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari sistem tertutup. Apabila panas diberikan kepada sistem, maka akan terjadi pengembangan pada zat yang berada di dalam sistem. Pengembangan ini akan menyebabkan piston terdorong ke atas atau terjadinya usaha keluar. Karena sistem ini tidak mengizinkan adanya keluar masuk massa ke dalam sistem, dapat diartikan massa selalu konstan, maka sistem ini disebut kontrol massa. Suatu sistem dapat mengalami pertukaran panas atau kerja atau bahkan keduanya, biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya, yaitu yang pertama, pembatas adiabatik yang tidak memperbolehkan pertukaran panas. Yang kedua, pembatas rigid yang tidak memperbolehkan pertukaran kerja.
Berikut ini merupakan contoh dari sistem tertutup. Yang pertama ada greenhouse atau rumah kaca. Rumah kaca merupakan contoh sistem tertutup di mana rumah kaca tidak terpengaruh dengan sistem di luarnya. Ia akan menjadi panas karena radiasi elektromagnetik yang datang dari matahari memanaskan tumbuhan, tanah, dan barang lainnya di dalam bangunan ini. Contoh sistem tertutup yang kedua yaitu pada balon udara. Suatu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tetapi volumenya berubah dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Yang ketiga, sistem terisolasi. Apa itu sistem terisolasi? Sistem terisolasi adalah suatu sistem yang tidak mengalami pertukaran baik bahan maupun energi dengan lingkungannya. Karena tidak ada pertukaran bahan dan energi, maka sistem ini tidak ada kerja atau panas yang dapat dipertukarkan melalui pembatas. Sistem terisolasi ini diterapkan pada termos dan tabung LPG. Ternyata sistem memiliki sifat-sifat juga loh. Kira-kira apa ya? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Ah, capek. Ya, pasti kamu tahu dong. Sifat-sifat termodinamika terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem ekstensif, yaitu sifat dari sistem yang tidak hanya bergantung pada massa, tetapi bergantung pada ukuran sistem. Jadi, sifat ekstensif atau extensive property jika nilai dan keseluruhan sistem merupakan penjumlahan nilai dari setiap bagian yang menyusun sistem tersebut. Nilai sifat ekstensif yang terukur bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur. Massa, panjang, dan volume adalah sifat-sifat ekstensif. Kemudian, sistem yang kedua adalah sistem intensif, yaitu sifat dari sistem yang bergantung pada massa, seperti suhu, tekanan, dan rapat massa. Jadi, sifat intensif tidak dapat diakumulasikan seperti sifat ekstensif yang tadi. Nilai sifat intensif tidak dipengaruhi oleh ukuran sistem dan dapat bervariasi di setiap bagian sistem pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, sifat intensif merupakan sifat posisi fungsi waktu. Kemudian, untuk mengetahui perbedaan dari sifat ekstensif dan sifat intensif, contohnya adalah di mana terdapat sejumlah massa yang terdiri dari beberapa bagian dan keseluruhannya memiliki temperatur yang sama. Massa dan volume total yang dimiliki benda tersebut merupakan penjumlahan dari massa dan volume setiap komponennya. Namun demikian, temperatur total benda tersebut bukanlah merupakan jumlah dari temperatur masing-masing komponen, melainkan temperatur setiap bagian benda tersebut adalah sama. Massa dan volume merupakan sifat ekstensif, sedangkan temperatur adalah sifat intensif. Jadi, yang membedakan di sini adalah sifat intensif tidak bergantung pada sejumlah materi yang diukur, sedangkan sifat ekstensif bergantung pada materi yang diukur.